Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizka Patulela. Saya berasal dari manajemen 2P SDM. MPM saya 12102058. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran organisasi yang telah saya susun. Pembelajaran organisasi memiliki konsep, yaitu proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Lalu, dalam pembelajaran organisasi memiliki tingkatan. Yang pertama adalah berpikir sistem, lalu personal mastery, yang ketiga adalah mental model, yang keempat membangun visi bersama, dan kelima adalah tim pembelajaran. Pembelajaran organisasi memiliki 3 teori. Yang pertama adalah operant conditioning, yang kedua adalah classical conditioning, yang ketiga adalah social learning, dan yang keempat ada teori. Selanjutnya, ada beberapa cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran melalui analitis, lalu yang kedua ada sintetis, yang ketiga ada eksperimental, lalu ada pembelajaran melalui interaktif, struktural, dan terakhir ada institusional menurut Wibowo 2006. Pembelajaran organisasi memiliki karakteristik. Gagasan baru itu merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang pertama ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi, lalu ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. Pembelajaran organisasi memiliki aspek strategi organisasi dan hambatan. Organisasi yang adiktif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya menurut Hartanto 1996. Lalu ada proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Dan terakhir, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah bagian model mental organisasi, pasar, dan persaingan mereka. Dan organisasi itu belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh. Nah, memiliki peran penting dalam komunitasnya, lalu memiliki kemampuan bahasa, menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Menurut Korman dan Seig 1994. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran, dilakukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Nah, rentan skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. Ada 21-40% itu organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu ada 40-60% hasil survei organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu ada 60-80% hasil survei itu organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Jadi itu adalah hasil survei pembelajaran organisasi. Asistensi dalam solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi itu dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran organisasi perlu adanya tindakan. Yang pertama adalah proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan, lalu ada perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Lalu yang ketiga ada membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Terdapat 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Itu yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran. Contohnya itu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategisnya. Mengukur atau tolak ukur menelusuri pembelajaran. Lalu yang kedua ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Contohnya itu implementasi program perbankan terus-menerus,
eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir ada bekerja dan menggeneralisir gagasan dengan dampak. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.